dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Saudara-saudara, mari kita bernyanyi puji Tuhan karena kita bersukacita atas kasih Tuhan kepada kita. Kita pujikan lagu Arbab dan akan kita ulangi dalam bahasa Batak. Lakukan memuji,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Kami memberi waktu kepada jemaat beberapa saat untuk doa secara pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa. Seringkali kami memberontak di hadapan-Mu melalui cara-cara hidup kami, sehingga hidup kami tidak dapat menjadikan berkat bagi sesama. Ampuni kami Bapa, tahirkan kami, dan biarlah roh kami pun semakin menyala-nyala di dalam pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, bersihkan setiap hati kami. Ini kami dan doa kami Tuhan, dan pengakuan kami di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus saya menyampaikan berita anugerah yang terkutip dari firman Tuhan, surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Seumur hidupku, pasti mengaku puji terus. Kita bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait 1, 3, dan 4. Tercurah darah Tuhan. Kita
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita bersatu hati di dalam doa pelayanan firman. Ya Allah Bapa, Engkau selalu ingin bertemu dan bercakap-cakap dengan kami. Sekalipun kami 1000 kali menghindar dari Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu, jikalau pada kesempatan yang baik ini kami akan mendengarkan sabda dan pemberitaan firman Tuhan, berkatilah kami dengan kekuatan iman, kesungguhan, memperkumpulkan kembali, menghidupkan api perjuangan kami yang mungkin sudah padam. Nyalakan kembali ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu agar ia menjadi saluran berkat, memberkati kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang sungguh indah dan mulia itu kami naikkan puji syukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 16. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kunci Daud, datanglah. Gapura surga, bukalah. Sambutlah Sang Immanuel, bersoraklah. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Hidup Jemaat 81 bait 1 dan 4. O datanglah Immanuel. Israel.
Injil menurut kesaksian Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Injil menurut kesaksian Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maranatha. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah seperti yang tertera di sana, menanti Dia dengan berjaga dan berdoa. Minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Ada 4 Advent menjelang hari Natal. Advent yang pertama disebut sebagai pengharapan. Advent ini ingin mengatakan dan menghidupkan tentang pengharapan itu. Ada harapan, dan minggu yang akan datang ada cinta, ada joy, ada sukacita, dan ada peace, damai. Minggu ini kita membicarakan tentang apa itu pengharapan. Pengharapan yang seperti apakah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini? Apakah ada hubungannya dengan berdoa dan berjaga?
pengharapan seperti apakah yang mau dimunculkan di dalam kesempatan pada malam hari ini? Kita seringkali merayakan Advent karena pikiran kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau itu yang menjadi titik perhatian kita, maka sebenarnya perayaan Advent itu tidak relevan buat orang-orang Kristen. Mengapakah demikian? Karena Yesus sudah lahir, Yesus sudah melayani, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar, Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan mengampuni dan memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan itu sebenarnya yang mau dikatakan tentang arti dari Advent yang pertama. Ini yang mau dikatakan di dalam slide berikutnya. Masa Raya Adventus. Masa Raya Advent. Dari kata Adventus itu artinya kedatangan Kristus. Dan kedatangan yang pertama itu sudah kita lalui. Dan sekarang kita berada di yang berkedip-kedip itu, disinilah posisi kita. Sedang menuju ke arah di mana Yesus Kristus itu datang pada kali yang kedua. Jikalau perayaan Advent kita itu mengarah ke sana, maka perayaan Advent itu relevan, benar, tepat buat kita. Karena yang akan datang nanti adalah seorang penyelamat, bukan lagi seorang penyelamat karena penyelamat itu sudah dilakukan, tetapi ia akan datang sebagai seorang hakim. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pengakuan iman rasuli kita menyebutkan demikian. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan yang sangat menarik adalah Advent ini relevan tetapi dibarengi dengan ketidaktahuan. Kapan Yesus yang kemudian yang datang kedua kali itu datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi yang kita sambut ini, yang relevan ini sesuatu yang penuh misteri. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil Lukas tadi, terjawab dengan membaca tanda-tanda zaman. Dikatakan di ayat yang ke-25 dan ke-26, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang sangat menarik dari bacaan tadi itu adalah orang-orang akan mati ketakutan dan kecemasan.
Oleh karena itu, kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menunjuk kepada tanda-tanda alam. Dan kemudian yang melanjutkan dengan perumpamaan. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja, supaya memperhatikan pada pohon-pohon. Mengapa Yesus memakai pohon-pohon sebagai perumpamaan itu? Dan ketika kita berefleksi tentang pohon-pohon, kita mengerti mengapa seringkali ada ancaman yang menakutkan tentang yang berkaitan dengan pohon-pohon. Tangisan pepohonan. Pohon-pohon itu sedang menangis sekarang ini. Pohon-pohon itu dibabat oleh manusia. Pohon-pohon itu dibakar oleh manusia. Ia menitik setitik-setitik. Seakan-akan dia ingin berkata-kata kepada manusia, mengapa kamu mengakhiri riwayat kehidupanku yang membuat aku menjadi atau memberkati engkau yang hidup di sekitarku. Pernahkah kita mendengar tangisan pohon? Pernahkah kita mendengar ia menangis ketika ia dibakar? Pernahkah kita mendengar orang hutan yang harusnya tinggal di sana dan satwa liar lainnya merintih kesakitan dan kecemasan karena tempat tinggal mereka diluluh lantakkan? Apakah Anda pernah melihat danau, bendungan, sumber air yang menopang kehidupan manusia yang tidak pernah terjadi waktu-waktu yang lalu, dan kita melihat kekeringan itu sangat jelas dan signifikan? Mereka, bendungan, sungai, danau sedang menangis. Apakah kita mempedulikan tangisan-tangisan itu? Mereka sudah berteriak kepada kita, tetapi kita tidak mempedulikannya. Bahkan kalau kita melihat gambar yang tadi yang di bawah itu, anak itu menangis. Mengapa anak menangis? Karena sekarang manusia saling memangsa manusia. Tidak ada lagi sesuatu yang nyaman dan aman di dalam rumah. Anak-anak menjadi terancam, dan banyak anak-anak yang yatim piatu. Mereka menjerit, mereka menangis. Tapi sementara itu orang-orang ini berebut sesuatu yang bukan haknya dan miliknya. Mereka menghancurkan kehidupan. Moralitas sudah lebur, hancur. Dan ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada tanda-tanda yang kita bisa melihat, dan perkembangan itu mulai lama-lama mulai nyata dan makin kencang. Dan Advent mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang datang sebagai hakim. Bukan mau membunuh kita, tetapi penghukuman itu mulai makin lama makin nyata, makin menggerus hidup manusia dan membunuh dirinya sendiri. Faktor apa lagi yang membuat orang ini menjadi seperti itu di zaman Yesus Kristus?
Ada hal-hal yang menakutkan. Yesus yang tidak pernah melakukan tindak pidana, yang menyatakan tentang kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, seperti dibaukan kitab Nabi Yeremia. Justru orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana pemberontakan yang terjadi di sana mengakibatkan tentara Romawi sebagai penguasa menekan dan menindas supaya tempat itu aman. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sedemikian buruknya kita sehingga kita tidak memiliki apa-apa lagi? Tuhan Yesus datang dan memperlihatkan kepada kita, jangan takut, kau masih memiliki kualitas, memiliki kebaikan. Ada kata-kata mutiara yang sangat indah di sana. Manusia yang berkualitas mampu untuk mengelola hidup secara baik dan bijak. Memulai langkah dengan pengharapan, tekun, sungguh-sungguh, berusaha maju, sabar, ulet, luar biasa. Setiap orang punya kualitas. Saya setelah emeritus diterima dengan baik karena saya meminta dari Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya akan melayani di rumah sakit Bethesda tahun 2013 menjelang saya emeritus. Tahun 2015 bulan Juni awal saya mulai beraktivitas di rumah sakit Bethesda. Tempat yang saya layani antara lain orang-orang yang di ruang B rumah sakit Bethesda, ruangan itu sepi, tidak ada orang yang lalu lalang dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain ramai. Tempat itu begitu menakutkan. Entah karena tidak ada orang, lalu tidak ada orang yang ke situ, lalu jadi menakutkan. Tempat itu adalah tempat perawatan orang-orang untuk menghadapi sakitnya kanker. Harus mengalami kemo di sana. Kadang-kadang harus diobati supaya dia kuat mendapat pengobatan kemo di sana. Wajah yang saya temui adalah wajah-wajah yang sedih, putus asa, wajah seram, wajah yang menakutkan. Saya datang dengan tersenyum. Lalu saya mulai khawatir kalau saya tersenyum dipikirin ngece, menghina. Aku lagi sakit kok kamu senyum-senyum ya? Kamu senyum-senyum sama sakitku ya? Tadi saya cepat-cepat mencoba mengerem senyum itu, kan jangan lebar-lebar. Tidak bisa dibuat kaku, tidak bisa memang dedeknya seperti ini. Ya ini tersenyum juga. Saya khawatir kalau nanti menjadi penghinaan. Oke, kita mulai percakapan. Percakapan demi percakapan akhirnya ditemukan mereka harus menghadapi mual, muntah, makan, keluar lagi dan seterusnya. Dan itu tidak terjadi hanya sekali tapi berulang-ulang. Maka tidak heran kalau ia punya wajah seperti itu. Saya bisa apa? Dan Tuhan memperlihatkan kualitasnya. Saya ada bicara. Ketika percakapan mulai berkembang dan dia mulai mengeluh dan memperlihatkan keluhan, makin lama makin banyak keluhannya. Dalam hati saya berkata, aduh bersyukur Tuhan, saya menemukan jawabannya. Lalu saya berkata, Ibu atau Bapak, mulai sekarang Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Loh kok bisa Pak Pendeta bersyukur padahal saya sedang menderita?
Bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kamu harus bersyukur? Karena mulai sekarang engkau ditunjuk oleh Tuhan untuk menolong orang lain yang akan menantikan penderitaan berikutnya. Bapak atau ibu adalah orang yang ditunjuk Tuhan. Jadilah berkat untuk mereka. Siap tidak? Oh begitu ya Pak Pendeta. Ya. Kau harus siap. Bersyukur kepada Tuhan betapa indahnya hidup ini. Karena engkau merasakan penderitaannya dari hari lepas hari. Di belakangmu menyusul orang yang akan diobati. Jadilah penghibur dan penguat atas mereka. Mulai nampak senyum sedikit. Dalam hati kecil saya berkata bersyukur kepada Tuhan. Dia mulai tersenyum. Kemudian akhirnya saya mulai berkata kepadanya, Bapak, Ibu, maaf kalau saya ini seperti berdiri di pinggir arena sepak bola. Tahu nggak siapa yang biasanya berdiri di pinggir? Cheerleaders. Lihat, saya bisa cheerleaders ya. Menari. Ya mungkin melihat Pak Pendeta ini menari. Lalu jadi tersenyum, makin lama makin lebar. Lalu saya berkata, terima kasih senyummu. Itu berarti sekali Bapak. Lalu saya mulai keluar dari ruangan itu dan saya berkata, hidupku berkualitas. Mampu untuk mengatakan hal-hal yang baik dan bijaksana. Mulai dengan langkah penuh pengharapan, tekun, sungguh-sungguh, dan seterusnya. Ulet dan akhirnya menemukan jawaban. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sabdanya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tahan berdiri. Kalau orang dikatakan tahan berdiri dengan cara apa? Dengan cara supaya kita berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yaitu dengan hidup di dalam pertobatan. Hidup pertobatan itu seperti apa? Hidup bertobat itu adalah hidup yang tidak menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan sama. Kalau orang-orang di sekitar kita dengan kekerasannya dan bangga dengan kekerasannya dan dia mengucapkan kata-kata suci dalam agamanya, jangan kita balas. Tapi tunjukkan kita berbeda. Kalau kita ikut terlibat di situ, ikut bersama-sama mereka, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini ada doa yang sangat indah. Dear God, I don't ask you to make my life easier. Tuhanku, aku tidak meminta darimu membuat hidupku menjadi lebih mudah. Tetapi, but I ask you to give me strength to face all my trouble. Doa yang seperti ini adalah doa yang berjaga-jaga. Doa yang tidak asal ngomong, Tuhan, mudahkanlah langkahku. Kalau nanti saya memimpin, tidak ada hambatan apapun, lancar saja. Justru orang-orang yang seperti ini banyak celakanya. Kecelakaan justru banyak terjadi di jalan tol yang lurus, licin, dan tidak berliku-liku.
Banyak orang terpeleset di sana karena tidak lagi menyangka apa yang akan terjadi. Dia tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Don't ask God to give the life easier. Tapi ask God to give you, to give us strength to face all my trouble. Kita menghadirkan Tuhan. Tuhan, hadirlah. Jadikan aku orang yang mampu menghadapinya. Yang kedua, kalau kita mau berdoa, jangan lupa berdoa pada malam hari ini. Seringkali kita lupa berdoa, karena Tuhan tidak pernah lupa membangunkan saudara pada esok pagi. Gak ada ya yang tadi pagi terus berbablasan sampai siang, bangun. Karena sudah saatnya berakhir jam istirahatnya. Berkatnya sudah cukup. Kamu tidur terus, berkatnya kebanyakan, kamu tidak bisa bangun-bangun sampai kapan bisa bangun. Kan menakutkan toh. Karena itu cukup aja berkatnya sini, bangun. Ya kan? Itu kan jadi enak. Kalau kita lupa berdoa pada malam hari ini, diingatkan Tuhan tidak pernah lupa membangunkan saudara pada pagi hari. Karena itu saudaraku, hadapi hari esok ini dengan penuh syukur. Karena setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Selalu mulai dengan masalah-masalah yang kecil-kecil. Kita di dalam rumah, di kos, atau di mana saja kita berada, Tuhan itu seringkali memberi humor-humor kecil, dengan memberi persoalan-persoalan yang kecil, sederhana. Misalnya makan pakai baju atau tidak, makan pakai tangan atau pakai sendok, makan itu duduk atau berdiri. Itu persoalan. Kalau di depan orang tua makan berdiri, saya nggak sopan. Bicarakan, mulai dari hal yang kecil. Saya dengan istri saya begitu, mulai dari hal yang kecil, yang sederhana. Saya pendeta, saya selalu berkhotbah, saya selalu didengarkan, Anda juga mendengarkan. Tapi sama istri biasanya tidak mendengarkan. Banyak pendeta-pendeta kan begitu. Jadi dengarkan orang lain, istrinya sendiri enggak. Tapi dalam pengalaman saya, Tuhan berbicara, dengarkan istri. Kalau saya mulai dengarkan, ada enak ya, tapi ya harus dinikmati ini karena Tuhan. Bicara tentang belanja, karena istri saya suka masak, belanja, makan, dapurnya begini sampai saya ingat, sampai sekarang jadi lupa lagi nggak tahu. Sampai saya ingat kalau bumbunya rawon itu mesti 16 macam, banyak sekali. Ada yang namanya daun apa dan sebagainya, sampai 16 macam. Bagi pola begitu baru enak, caranya begini dan begini. Tuhan memberikan hal-hal yang sepele. Dan itu sangat bermanfaat. Bila suatu saat kita menghadapi masalah besar, kita sudah jauh lebih siap. Benar Bapak Ibu. Sekarang saya tidak muda lagi, kelihatan kan? Betul. Saya nggak bohong. Nggak kelihatan muda lagi kan? Walaupun orang lain bilang, Mas awet nom, aku sih. bilang tua dari orang itu. Tadi dia, kita sudah masuk lansia. Atau ketika itu saya membentak saya kaget sekali dalam berkata, kamu berani membentak, seumur hidup belum pernah aku dibentak sama kamu. Nah, istri saya bilang, saya nggak membentak kamu. Kamu yang berulang kali tidak mau mendengarkan aku ngomong, jadi aku ngomongnya agak keras, itu pas bentak.
pas sudah, pas dengar, maksud saya, pas dengar suaranya mungkin tadi kurang konsentrasi. Berulang kali saya melakukan gitu, lama-lama saya mulai mengawas diri, kenapa ya dengan saya ini? Oh, akhirnya saya menemukan saya punya penyakit baru, namanya penyakit RB. Apa itu RB? Rodok budak. Itu kan sepele. Coba kalau tidak pernah dibicarakan sejak dari awal hal-hal yang sepele, hal itu menjadi memendam dendam, sakit hati. Kemudian ketika suatu hari saya ngomong, istri saya, kamu mau mulai bentak-bentak aku toh? Loh, kok loh? Rupanya penyakit menular ya. Sama akhirnya punya penyakit RB toh, rodok budak, Jadi mulailah kami membicarakan jalan solusinya adalah kami kalau ngomong kenceng-kenceng, biarin, tetangga mau ngomong apa, biarin. Kalau dulu lain, bisa sepi, tidak apa-apa, tapi sekarang kenceng. Pokoknya dengar, itu sudah jalan keluar. Ada solusi, berani menghadapi tantangan. Dan itu kekuatan. Dan kami menikmati. Kalau nggak dengar, Facebook pra, FB, dibuat terus, swear, gitu kan, Facebook, nggak apa-apa. Karena saya sudah latihan dan saya sudah betah dengan kekuatan saya dengan menghadapi itu. Nah, saudaraku yang terakhir, kalau kita berdoa, ya Tuhan, ku ambil sesaat dalam doa, tidak meminta apapun. Jadi ada satu saat kita tidak minta apapun dari Tuhan kecuali berkata, terima kasih. Terima kasih ini penting. Karena terima kasih tidak sesederhana kata terima kasih. Tetapi dalam kata terima kasih itu ada kekuatan yang luar biasa yang mengatakan pengakuan. Tuhanku itu luar biasa. Dia selalu memberikan apa yang aku inginkan, belum terucap. Dan Tuhan sudah tahu, Dia menunggu kita. Tuhan, saya mohonkan ini, Tuhan berikan. Tuhan, saya mohonkan ini nanti saja, besok. Bukannya aku nggak punya, aku punya segala. Bukannya Tuhan tidak memberi, tidak punya. Terima kasih Tuhan, baik apa yang kau beri ataupun yang tidak kau beri. Terima kasih mau menunjukkan penghargaan, belajar menghargai. Apakah kita bisa belajar dari hal yang sepele, sederhana kepada seseorang? Makasih ya. Ternyata kata ucapan terima kasih itu tidak sesederhana yang kita keluarkan. Harus dengan perjuangan dari dalam hati dan mengatakan terima kasih. Itu berarti penghargaan. Dan ketika saya berkata terima kasih kepada istri saya berkata kembali, dikembaliin loh, terima kasih. Artinya dia senang, dia bahagia karena saya bisa menghargainya. Dan orang yang bilang terima kasih itu, saudara tahu kalau saudara bisa bilang terima kasih kepada seseorang, itu namanya seorang saudara sudah menolong orang itu yang mungkin kurang percaya dirinya. Dan saudara bilang terima kasih, dia lalu kata, apa yang aku lakukan sudah betul. Dan aku jadi percaya pada diriku. Betapa berharganya kata itu, sepotong kata itu penting. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada anakmu. Terima kasih kepada kekasihmu. Bahkan kalau bisa kalau ada pembantu, terima kasih. Kau sudah melakukan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut hari Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sudah berapa lamakah kita tidak mewaspadai kehidupan kita, sehingga itu menyulitkan diri kita. Kita tidak berjaga dan tidak berdoa. Sehingga kita tidak merasakan kekuatan Tuhan. Kita hidup seperti bukan orang yang memiliki pengharapan. Mari dalam diri kita sadari bahwa kita memiliki kualitas yang baik, supaya kita menghidupkan semangatnya. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau, sehingga kami sebenarnya perlu disadarkan betapa indahnya Engkau seringkali menggugah kami ketika kami benar-benar mogok dan tidak berhasil. Namun sesungguhnya Engkau mengutus orang-orang dan memberikan kepada kami harapan baru. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sadarkan kami bahwa kami sekarang bergantian peran untuk memberkati mereka, menghidupkan kualitas hidup kami yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pelayanan dan untuk keluarga dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan pencerahan bagi kami Tuhan, di mana kami saat ini Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kehidupan. Kami bersyukur Tuhan Kau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami juga Tuhan bisa menjadi berkat, biarlah kami bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk persiapan dalam masa Advent ini Tuhan, untuk panitia Natal yang sedang mempersiapkan juga untuk kegiatan Natal dalam 1 bulan ini Tuhan. Kau sertai mereka, biarlah mereka senantiasa bekerja dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu.
Dan kami secara khusus Tuhan juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti Festival Paduan Suara Anak pada tanggal 4 Desember nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam persiapannya, di dalam mereka akan berpartisipasi dalam lomba ini. Di tengah-tengah juga mereka harus belajar dalam sekolahnya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, mereka dengan penuh sukacita melayani dengan melalui paduan suara anak ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang berduka, sedang sakit, dan segala permasalahannya Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Kami percaya Kau memberikan waktu untuk mereka Tuhan. Kami percaya Kau menyertai mereka sehingga mereka bisa penuh dengan sukacita kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang secara khusus mungkin mulai besok ada yang mulai ujian akhir semesternya Tuhan. Kau sertai mereka di dalam persiapan mereka belajarnya Tuhan. Biarlah kasih kuasa-Mu menyertai anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka belajar dengan penuh semangat dan juga kesehatan senantiasa Kau sertainya juga Tuhan. Dan juga Kau sertai orang tuanya sehingga mereka dapat membantu untuk membimbing anak-anaknya Tuhan dalam persiapan ulangan akhir yang mungkin mulai besok akan diadakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang mana pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan, kami seluruh bangsa Indonesia dan juga wilayah kami di DIY ini Tuhan akan melaksanakan pilkada. Kami percaya Tuhan, biarlah kami juga ikut ambil bagian Tuhan dalam kehidupan bernegara. Biarlah kami bisa memilih calon pemimpin bangsa kami, calon pemimpin wilayah kami Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi perwakilan-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga menaungi kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Secara khusus juga Tuhan Kau sertai bangsa kami Tuhan dalam segala permasalahannya. Kami percaya Tuhan akan menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh kemuliaan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu di sini bisa menjadi bagian dari kehidupan bangsa kami Tuhan, yang memberi arti yang positif untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pakailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya akan dibacakan bahwa saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan khusus untuk dana kebersamaan klasis dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jogja pada hari ini, di mana nantinya persembahan ini akan dipergunakan bagi pelaksanaan program-program klasis. Persembahan khusus dana kebersamaan klasis ini dapat Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam kantong kolektor yang berwarna hijau yang nanti akan diedarkan. Jadi ada 3 kantong kolektor. Setelah itu Bapak Ibu Saudara dapat berikan persembahan seperti biasa melalui kantong merah dan hitam. Mari Bapak Ibu, kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum itu kita akan melihat video berikut.
Halo? Halo, sudah Bapak transfer uang bulanan. Makasih Bapak ganteng. Iya. Makasih Papa. Saatnya berpesta. Halo bro, gue bisa pinjam duit nggak? Gue belum makan nih dari kemarin. Boleh bro, gue juga gak ada duit. Gue juga belum makan dari pagi. Sorry. Ya. Sayang lihat dong laptopnya. Lucu deh, ini warnanya ya ampun. Iya sayang, bagus. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, cari yang paling terbaru dan yang paling mahal dong Mbak. Ini yang paling baru, yang tercanggih dan harganya pun paling mahal. Sayang, aku juga dibelikan. Pastinya dong saya. Makasih ya sayang. Oke, makasih ya Mas ya. Yuk. Aduh. Lapar. Punya duit. Itu si Jody. Mas bro, bisa pinjam duit kan? Untuk makan sekalian, apa? Sorry bro, gue gak punya duit. Gak punya duit, tapi belanjaan banyak. Ya ampun sayang, aduh. Ambil aja semua yang kamu mau. Oke, makasih Mbak. Pak, belum makan selama itu Pak. Mau lusuannya Pak. Gak ada uang kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita yang kali ini ditujukan untuk membantu korban bencana asap dan kekeringan di Indonesia. Mari kita berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kasih persembahan ke Ina. Ayo, berikan yang terbaik buat Tuhan dan sesamamu. Ingat, masih banyak kebutuhan hidupmu. Beli buku, fotokopi, uang bensin, dan tabungan menikah yang Vina tentunya. Tuhan, aku nggak kasih persembahan dulu ya. Loh Bang, kamu ngasih persembahan hari ini? Hari absen dulu ya. Wah, adik kasih persembahannya kok lebih dari yang mami kasih. Adik kan sisihkan uang jajan adik untuk Tuhan dan untuk orang yang membutuhkan, Mah.
Pinter. Nah, begitu ya. Tapi mami. Gak malu kok bang, anak kecil aja ngumur. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau belajar memberi yang terbaik. Saudara, sudahkah kita belajar berbagi dengan sesama yang baik? Sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena persembahan saudara akan digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan dan untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena itu, mari kita beri yang terbaik melalui waktu kita, talenta, materi, dan seluruh hidup. Tuhan berkati. Bro, mau tak terima kasih? Serius, ayo. Iya. Bapak Ibu Saudara, persembahan kita akan didasari dari Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Mari kita baca bersama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita iringi pengumpulan persembahan syukur kita dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Hidup
Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami, yang sudah rela mempersembahkan hidup bagi kami semua. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini merupakan ungkapan syukur kami atas berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah ya Bapa, dan kuduskanlah. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan berikan hikmat bagi kami yang mengelola persembahan, agar persembahan ini boleh berguna bagi banyak orang, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Ajar kami ya Bapa untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam fellowship. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, yang berada di ruang ibadah maupun yang berada di ruang Galilea, apakah saat ini ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah impresif? Jika ada, mohon berdiri sejenak. Adakah? Silakan, jangan malu-malu. Apakah ada lagi di bagian belakang? Dan juga yang berada di ruangan Galilea, jangan malu-malu untuk berdiri dan berbagi sukacita bersama-sama dengan tim Presiden. Ada lagi? Terima kasih, selamat datang di kebaktian impresif. Semoga kita berjumpa kembali pada ibadah mendatang. Silakan saudara-saudara di sekitarnya memberi salam. Baiklah, sekarang yang berulang tahun kelahiran dalam seminggu ini, seperti yang tercatat di dalam buku mingguan yang sudah Bapak Ibu ambil di pintu masuk. Selain yang tercantum di buku tersebut, apakah ada yang berkesempatan hadir pada ibadah malam hari ini? Silakan untuk dapat berdiri membagi sukacita bersama-sama dengan kami. Jangan malu-malu. Oh, ya ada. Pak Ibu yang berdiri di belakang sana. Sudah, yang paling belakang sana. Masih ada? Mbak yang memakai baju putih di sebelah kanan depan. Masih ada? Jangan lupa di ruangan Galilea juga jangan malu-malu untuk dapat tampil berdiri. Silahkan bagi yang berada di sekitarnya untuk dapat memberikan ucapan selamat bersalaman dengan mereka. Kemudian yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini, apakah ada? Silakan dapat berdiri membagi sukacita dengan kita semua. Silakan, apakah ada? Baik, tidak ada. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun kelahiran sepanjang minggu ini. Dan yang terakhir, sepanjang minggu yang sudah lewat, saya mendapat kabar bahwa ada beberapa kawan yang telah selesai melaksanakan perkuliahannya dan berhasil diwisuda. Saya persilakan untuk berdiri membagi sukacitanya bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada. Silakan, apakah ada yang sudah wisuda? Kami ucapkan selamat dari tim Presiden, mengucapkan selamat dan sukses. Kiranya Tuhan berkati. Silakan yang di sekitarnya dapat memberikan ucapan selamat.
kita untuk saudara-saudara kita yang berbahagia ini, kita nyanyikan Happy Birthday to you. Demikianlah fellowship kita. Terima kasih. Saudara, marilah kita pakai waktu anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Muliakanlah Tuhan di hidup kita. Nyanyikanlah Kidung Baru 211 bait 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhan. Dengan berdiri kita akhiri ibadah ini. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya
ibadah telah usai. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu 6 Desember 2015 pada Minggu Advent kedua. Serahkanlah harapan dan doa kita kepada Tuhan.